Alhamdulillah. Ini ternyata banyak ya, Masya Allah yang hadir lebih dari 500 ini. Ambil jamu gitu kan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati jajaran takmir Masjid Iqbal, juga pengurus MT Khairatul Nisa dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita masuk di bulan Sya'ban, di mana bulan Sya'ban itu adalah tatkala kita itu harus mulai untuk menyirami tanaman kita. Harusnya di Rajab itu mulai menanam, Sya'bannya itu kita sirami, kita pupuk, kita siram. Nanti Ramadannya kita itu akan menuai hasil panennya. Nah, penting sekali ibu sekalian yang dirahmati Allah dan juga jamaah yang saat ini menyimak melalui sosial media, kita itu harus paham apa sih tujuan Ramadan itu. Karena Ramadan itu disebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 183, tujuannya adalah la'allakum tattaqun. Memang kalimat yang dipakai oleh Allah itu adalah ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Dulu sekali. Jadi kan kalau tahu Ramses itu adalah kakeknya Fir'aun pada zaman Musa. Jadi Ramses itu sebelum menjadi raja itu berpuasa 70 tahun lamanya. Sampai yang lalu dari 70 tahun. Ternyata memang Ramses ini, jadi buyutnya Fir'aun itu kan Ramses, terus Ramses 1, Ramses 2 ya, Fir'aun yang Musa itu Ramses 2. Yang Ramses yang pertama kali, yang babat alas itu puasa 70 tahun, kemudian malaikat itu ibadah. Ini ada hamba ya Allah SAW yang berpuasa tanpa henti itu ya hari. Kira-kira minta apa? Maka diutuslah malaikat Jibril, dan kamu tanyain minta apa dia? Didatangi, wahai hamba Allah yang taat, engkau minta apa? Allah berkata bahwa engkau telah berpuasa 70 tahun lamanya, pasti ini ada permintaan. Maka Ramses mengatakan, aku ingin diberikan oleh Allah kesehatan terus-menerus dan kekuasaan. Ibaratnya ternyata dia memang sampai berusia sekitar 500 tahun. Tapi harus kemau kabeh itu 5 tahun. Ya. Di Ramses 1 juga begitu panjang umurnya, Ramses 2 juga begitu panjang umurnya. Tapi karena keterlaluan lebih parah daripada kakek buyutnya. Kalau kakek buyutnya itu menyembah Allah, tapi Ramses 2 ini inginnya apa? Disembah oleh manusia. Tidak sama tujuan dengan kakeknya. Maka Allah mendatangkan azab kepada Fir'aun dan seluruh penduduk. Nah, kenapa puasa itu penting? Dan Allah menyebutkan di dalam surah Al-Baqarah 183 itu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Puasa itu satu-satunya cara untuk cepat dekat dengan Allah. Jangan kalau nggak percaya, dulu waktu panjenengan itu sekolah, kuliah, itu banyak makannya apa? Sedikit makannya. Sedikit makan opornya sing merantau gitu. Masya Allah, kadang wesel itu, dulu kan namanya wesel ya. Wesel itu berbuat kebaikan, ingin mendapatkan ketenangan. Itu kalau tidak tahu tujuan hidup.
Maka ayo kembali kita luruskan tujuan hidup kita, bahwa nanti Ramadan itu sebagai sarana kita untuk kembali ke jalan yang ditentukan Allah SWT, yaitu ibadah. Saya tanya, syarat orang menjadi ibadah itu kan kalau nanti menjadi isim fa'il, ada yang tahu sorof di sini kan? Jadi fa'il ini abada ya'budu ibadatan fahuwa abidun. Saya ulangi, abada ya'budu ibadatan fahuwa abidun. Abidun itu isim fa'il. Jadi orang yang beribadah disebut abid. Pernah nggak dengar dalam bahasa Arab? Apa bahasa Arabnya hamba sahaya? Halo, budak-budak. Abdun atau abidun. Berarti orang yang ibadah itu adalah abidun, budak. Budak siapa? Budaknya Gusti Allah, hambanya Gusti Allah. Pertanyaannya, syaratnya menjadi budak itu apa? Yang baik dan disayangi. Patuh, ikut tok. Ono budak kok kemelinti gitu. Isu-isu gak gelem tangi, gak gelem orang-orang, bercuti. Ya. Tapi kalau budaknya ini kemudian dari pagi sudah mau sholat, muji-muji tuannya gitu, sama ini enggak. Kemudian berbicara kepada Allah, bisa Bu, jangan berbicara langsung kepada Allah? Enggak bisa. Cuma 2 orang, satu Nabi Musa, guru ngomong langsung pingsan. Yang kedua itu Nabi Muhammad. Nah, derajat kita bisa nggak kepada 2 orang ini? Nggak bisa. Mau coba dari Nabi Musa, jenengan, masya Allah. Dari Nabi Musa itu seorang waktu dia kecil difitnah, gitu. Kalau ada anak laki-laki yang lahir di Mesir harus dibunuh. Nah, ternyata dikasih sebuah ilham, ibunya dihanyutkan ke Sungai Nil. Ya. Di situ kemudian ditemukan. Mari ngono gede titik jadi masalah. Nabi Musa itu kenapa kok cadel? Itu gara-gara dulu waktu di gudang sampai Fir'aun, ya, itu dia narik jenggotnya. Fir'aun kan ada jenggotnya, ditarik, sakit gede sampai copot jenggotnya. Nah, kalau suami jenengan punya jenggot dawa ditarik ambil anaknya, mau gak ngamuk? Ya ngamuk. Mau dibunuh itu Nabi Musa. Tapi istrinya ini kemudian ngomong, mas ojo di situ, mas ada cilik gak ngerti, wis ngene ae wis, sama tes, sama sediakan satu ada madu, ya adalah satu lagi ada tempat itu adalah api atau bara, ya, kawan milih Musa ini, dia seneng sini, ternyata takdir Gusti Allah gitu, disuruh milih bara, yang berarti kalau kita ini apa, ya tadi cadel, luka. Makanya ketika sudah dewasa, Nabi Musa itu ketika pengen ngomong dengan Fir'aun itu bingung, ya Allah, ya apa caranya ngomong, aku ngomong gak jelas. Karena beliau ini punya saudara namanya siapa? Harun. Terus Harun aja loh, wah orangnya awakmu sudah di Nabi. Nah ya kok dungo, ya apa dungo ini? Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, langsung bisa lancar. Oh, itu asbabun nuzulnya. Nah, tujuan hidupnya kalau kita pengen langsung berbicara sama Allah harus jadi seperti Nabi Musa, difitnasi gitu. Seorang Bu, teman-teman. Apalagi jadi seperti Nabi Muhammad, masya Allah gak kuat, gak kuat kita. Dari kecil ayahnya meninggal sebelum lahir. Setelah itu ibunya meninggal, pamannya meninggal, kakeknya meninggal. Wes gak kuat kita pasti. Dan tumbuh menjadi seorang manusia yang luar biasa itu gak kuat kita. Maka bagaimana mengetahui tujuan hidup itu dari Al-Quran dan hadis. Nah, salah satunya tadi ayat yang saya sebutkan, kita ini ada diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Apapun bentuknya, ibadah itu bisa kita lakukan. Ya, jangankan untuk hal-hal yang sifatnya
ada aturan ibadah mahdoh seperti sholat. Itu hal-hal yang ghairu mahdoh, seperti muamalah. Jenengan ketika berdagang dengan jujur itu ibadah. Jenengan melayani suami dengan bagus itu ibadah. Jenengan masak untuk orang yang nasi Jumat berkah itu ya ibadah. Jangan kan begitu. Santri-santri itu di pondok biasanya kan kalau di masjid apa yang dilakukan? Balik sandal. Itu ibadah. Ketika orang keluar dari masjid kemudian langsung nampak sandali, enak, itu juga ibadah. Karena untuk ibadah itu banyak sekali dan itu bisa bernilai pahala asalkan niat kita tulus ikhlas karena Allah. Menata hati yang ketiga itu bentuknya mengendalikan emosi. Yang kedua itu meluruskan tujuan hidup. Yang satu membersihkan niat dan diri. Yang ketiga itu mengendalikan emosi. Ini masih pembukaan loh Bu, ini pendahuluan ya. Si wadah misalnya. Sampai meneh kok ini. Mengendalikan emosi. Emosi itu perlu nggak? Perlu banget. Karenanya bahasanya Al-Quran itu tidak dihilangkan, tapi dikendalikan. Boleh emosi harus. Kalau nggak emosi, tidak akan tercipta dunia ini. Ya. Kalau nggak emosi, tidak akan ada manusia. Kenapa? Karena emosi itu sebuah bara. Kalau di dunia ini nggak ada bara, kira-kira enak, nggak ada api, nggak enak. Tapi dikendalikan. Kenapa saya katakan emosi itu penting? Contoh, setan itu terbuat dari apa? Jin itu api. Kenapa nggak dipatahin jadi dosa? Ya tadi bukan manusia. Biar emosi itu tetap ada. Ya, seandainya ikono Adam ya terbuat dari tanah, terus kemudian ini jenis atau api tak patentnya bisa kan? Tapi kenapa Allah tidak? Itulah ternyata menjaga emosi. Dan emosi itu penting. Jadi jangan sedikit nyala setan, nyala jin, salah terus ya. Kita berbuat salah, ini bisa setan Ustaz ngono. Jadi setan. Semua itu ada potensi-potensi baik, ada potensi-potensi buruk. Tergantung bagaimana kita kendalikan emosi. Dan manusia itu ahsani takwim, sebaik-baik penciptaan. Di dalam diri manusia itu tersimpan satu ruh. Ruhnya itu berarti unsur malaikat. Gitu. Kemudian yang kedua, tersimpan pula unsur bara tadi, api tadi, emosi tadi. Itu penggalan daripada jin. Tapi juga ada tersimpan unsur tanah tadi, yang sifatnya dingin, yaitu akal. Dan ini kemudian disatukan sama Allah, diramu menjadi sebuah sosok makhluk namanya manusia. Dengan saya tanya, kalau ada api yang bisa madamkan cepat itu air apa pasir? Ya. Paham nih? Tapi pasir dipanas terus, ya itu juga bisa jadi koncol di api. Makanya di dalam Al-Quran nanti di neraka itu ada bahan bakar. Waquduhan nasu wal hijarah. Bahan bakarnya itu manusia dan juga bebatuan. Kenapa? Itu ketika manusia dibakar sampai menjadi arang, kemudian dia itu menjadi briket, itu tambah ngowo. Karena ada unsur tanahnya di situ. Al-hijarah itu apa? Batu-batuan. Batu-batuan kalau seandainya itu dia dibakar sampai menjadi ngowo, juga bisa menjadikan semakin langgeng neraka itu. Dari bara. Dan batu-batuan ada banyak toh, ada batu macam-macam itu sama, cuma dari larva.
Dari lava itu kemudian bisa menjadi parah. Nah, emosi penting, tapi harus dikendalikan. Salah satunya untuk mengendalikan emosi adalah kita berpuasa. Jadi puasa itu untuk melatih kita mengendalikan emosi, Bapak Ibu. Orang puasa kok ngamuk ya, puasanya perlu dipertanyakan. Karena berpuasa itu bukan hanya kita menahan lapar dan haus, tapi kita juga harus menahan emosi. Pernah mungkin jenengan dengar sebuah hadis. Kalau ada orang kemudian kok konfrontasi dengan sampean, sama dilok, sama dilapar, Rasulullah mengajarkan menengok, diam aja. Pada waktu jenengan itu puasa, terus ngomong, ini so'im, aku berpuasa. Pertanyaannya, yang puasa itu perutnya apa hatinya? Hati. Kalau yang puasa itu cuma perutnya, saya yakin akan dilawan itu. Gimana? Tapi kalau berpuasa itu adalah hatinya, maka dia akan betul-betul menjaga diri, menjaga emosinya agar tidak meletus. Di antara larangan pada saat panjenengan memakai ihram itu apa? Halo? Syahwat ya? Maksud syahwat itu? Kata Allah, wala jidala wala fusuqa. Jadi tidak boleh jidal itu berkelahi, fusuk berbuat hal yang buruk, itu menahan emosi intinya. Malah anak cerita di Arafah itu ada orang yang gak sabaran sampai gontok-gontokan, sampai marah-marahan. Itu karena gak paham dari tujuan hidup. Kalau gak paham tujuan hidup, ya gak mungkin bisa mengendalikan emosi. Nah, mengendalikan emosi ini salah satu caranya adalah dengan berpuasa. Ada satu sabda Rasulullah, dan ini diterangkan sebenarnya kepada orang-orang yang belum menikah. Ya masyarus syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Wong pemuda-pemudi, sapa sing sira iso nikah dan nikah. Kenapa? Fa innahu aqaddu lil basari wa ahsanu lil farji. Karena nikah itu bisa menundukkan pandangan dan bisa menjaga kemaluan dari berbuat zina. Saya tanya, memandang sama berbuat zina itu berawal dari apa? Dari pandangan ya. Pandangan kemudian ke hati menjadi syahwatnya. Ditumpangi sampai emosi. Emosi dalam bahasa Arab namanya syahwat. Ya, syahwat itu namanya emosi. Kalau tidak ada emosi, kita tidak mungkin bisa beribadah. Harus ada emosi, tapi dikendalikan. Nah, apa tujuannya? Kalau tadi disebutkan Rasulullah, kapan jenengan itu sudah bisa untuk nikah, pas lah, sudah bisa ovulasi gitu, terus kemudian sudah balik gitu. Kalau laki-laki bisa mengeluarkan sperma, perempuan sudah haid, itu berarti sudah siap reproduksinya. Apa yang terjadi? Yo nikah kok. Karena ini bisa mengendalikan emosi. Nah, berpuasa itu kata Rasul, itu bisa menahan. Apa kata Rasulullah dalam hadis tadi? Dilanjutkan, fa illam yastati, bahwa bukan iso, fa alaihi bisyam poso. Dan itu bisa. Kenapa? Puasa itu ternyata bisa melemahkan satu jantung itu bisa lemah. Gerakan jantung dalam ilmu medis, ketika kita berpuasa itu ritmenya itu melemah. Makanya kawan wong puasa itu apa? Ngantuk, lemah soalnya. Jadi lemas pasti. Apa yang terjadi ketika sudah lemah begitu?
tidak mungkin bisa berpikir hal-hal yang memunculkan syahwat. Betul nggak? Masih ketok di motor, males bosan gitu. Tapi kalau niatnya dalam hati itu sudah enggak, ini waduh, pasti diambil kesempatannya. Makanya mengendalikan emosi ini penting banget, dan salah satu cara untuk treatmentnya adalah berpuasa. Sedikit menyimpang masalah berpuasa tadi dengan emosi. Kemarin itu saya ngisi di El Victor. Jadi saya setiap Senin pertama itu ngisi di El Victor jam 9 malam. Nah, itu ada yang tanya, Ustaz, bagaimana hukumnya orang berhubungan suami istri pada saat siang hari di bulan Ramadan? Nah, tapi sebelum berhubungan dia membatalkan dulu puasanya. Waduh, ini pinter gitu. Jadi kalau langsung berhubungan kan dosa. Nah, batal lo dhisik. Wah, pinter jawabannya. Terus saya jawab begini, secara fikih itu sah, tapi secara akhlak itu tidak baik. Kenapa? Karena dia sudah ada niat, dia batal ya karena untuk berhubungan itu. Ya. Maka apa di sini? Yang terpenting kuncinya adalah mengendalikan emosi. Saya tanya, ketika panjenengan puasa, Bu, boleh nggak memegang tangan suami? Boleh. Mencium suami? Boleh. Asalkan tidak berhubungan. Apa hukum itu? Tujuan utamanya mengendalikan. Setangga ini boleh tek ya. Tapi ingat sama Allah. Oh iya, gak oleh. Itulah yang diinginkan Allah. La'allakum wedi bisa. Kalau nggak ada wedi, Bu, ayo Mas, buka sih mangan sini. Ya kayak tadi, itu akhlak. Karenanya kita ini harus mendahulukan diri kita itu mana yang lebih utamakan, Allah atau emosi kita. Oke. Menata hati yang keempat itu berarti mengatur rasa. Apa, Bu? Mengatur rasa. Saya yakin panjenengan itu, saya yakin pernah punya sebuah pengalaman rasa dekat sama Allah, rasa jauh sama Allah. Pernah kan? Kenapa kok bisa begitu? Kenapa? Banyak dosa. Gimana? Banyak dosa. Kalau jauh itu banyak dosa. Nah, kalau dekat hampa itu, kayak hampa ya. Nah, berarti pernah merasakan ya. Ya. Tapi pernah nggak suatu waktu jenengan itu merasa sangat dekat sama Allah? Ya, seakan-akan Allah itu dekat kita gitu. Pernah ya? Ya. Itulah rasa penting kita tumbuhkan. Dan ternyata satu-satunya ibadah yang bisa mewujudkan rasa itu adalah apa? Puasa. Mengembalikan tadi rasa. Dan itu pengalaman spiritual rasa itu bisa dikembalikan lagi, bisa ditarik lagi. Oh jangankan ngono, pengalaman jenengan pacaran singen itu ambek waduh, pas pertama kali ketemu kan kok ya opo. Dan ketika sudah menjadi suami istri, gitu, dulu waktu kenalan koyok-koyok, wah dunia milik berdua. Ketika menjadi suami istri mulai waleh. Bagaimana kemudian menjadikan rumah tangga menjadi rumah tangga yang sakinah? Yang mengembalikan rasa tadi. Kadang-kadang saya kemarin lihat di YouTube ya, ada orang dari Jawa Barat kalau nggak salah, itu mengabadikan momen-momen dulu. Dia itu foto kemana sampai sekarang ini 25 tahun itu ada semua perjalanannya. Jadi ketika dia marahan sama suami istri itu, dia lihat lagi fotonya, gak jadi marah. Jadi mengembalikan rasa tadi. Nah, rasa itu salah satu ya yang bisa untuk menghadirkannya dengan puasa. Rasulullah kan menghentikan gini,
Dan ini dalam hadis qudsi. Kullu amali ibni Adam lah, semua amal ibnu Adam itu miliknya. Jadi kalau kita mau zakat, sholat itu sebenarnya milik kita langsung itu. Illa shaum, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzibi. Puasa itu milikku dan aku yang menentukan berapa banyak pahalanya. Itu tergantung dari apa? Ikhlas tidaknya kita. Kalau kita ikhlasnya itu luar biasa kepada Allah, maka pahalanya ya seperti itu. Tapi kalau kita ikhlasnya sampai titik 20%, ya usah 20 itu. Oke. Jadi rasa bahwa Allah hadir, rasa bahwa Allah melihat, rasa bahwa Allah itu senantiasa melindungi, itu ada dalam puasa. Maka caranya adalah latih nanti ketika puasa, rasa itu kita hadirkan dalam diri kita. Caranya yang termudah adalah niat awal berpuasa. Waktu jenengan sahur, itu niatnya betul-betul puasa. Puasanya bukan cuma puasa perut, tapi puasa hati. Kadang-kadang gini kuyo lali, kadang-kadang, mari sahur, subuhan dulu, maca Quran, turu. Ya, jam 6 bangun, bangun. Ketika sudah bangun, lah kok ternyata ditelepon sampai koncone, ayo Mbak, ayo mangan-mangan. Tuh, lali benego poso. Kadang-kadang nggak mangan, Mbak, belanja gawe buka. Tapi ketika di tempat belanja ngerasani tonggo. Pegang tonggo yo konco. Apa yang terjadi? Ya kita lupa bahwa bagaimana rasa Allah itu hadir dalam diri kita. Dan itu yang disebut dalam istilah akidah namanya ihsan. Tahu ya? Kun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Tapi seandainya engkau tidak bisa melihat Allah, gak bisa bayangkan, udah bayangkan bahwa engkau dilihat sama Allah. Enggak ada rasanya takut. Nah, dan rasa ini, Bapak Ibu sekalian yang kepada Allah, perlu kita tumbuhkan, perlu kita puasanya hanya sekedar perutnya aja, yang gak akan bisa melihat. Rasa yang kedua, rasa melindungi, sebagaimana Allah melindungi kita siang dan malam. Yang ketiga itu rasa memelihara, sebagaimana Allah memelihara kita. Jenengan kalau seandainya menjadi petani, saya tanya, tugasnya petani itu apa? Memelihara tanamannya. Nah, sebenarnya yang tugasnya petani itu cuma menanam, memupuk. Yang memelihara siapa? Allah. Mas dipupuk bendino, tapi kalau Allah itu enggak memberikan titah kepada belalang, ojo diganggu, ya enggak jadi gitu. Enggak memberikan titah kepada tikus, tikus panganan. Dari mana itu? Rasa kita tumbuhkan bahwa Allah itu melindungi kita, itu kita harus. Apa caranya? Yo zikir, yo sedekah, yo ibadah-ibadah yang lainnya mendatangkan rahmat Allah. Pedagang atau pengusaha, saya tanya, yang dilakukan pengusaha dan pedagang itu apa? Mencari order. Gitu. Tugasnya Allah adalah memastikan order. Bagaimana caranya? Rasanya kita tumbuhkan. Rasa bersamai Allah. Makanya Rasulullah kan sering ngendikan, kalau engkau ingin melakukan segala sesuatu, ojo lali ngucap bismillah. Tapi yang betul-betul dalam hati, bismillah. Kalau tidak, kita nggak akan dibersamai sama Allah. Dan rasa itu perlu dan penting. Jangan juga begitu ketika melihat anak, kok anak ini kok nggak patuh sama orang tua, anak ini kok lupa, hadirkan rasa, ya Allah, aku mohon kepadamu, berikan perlindungan kepadaku dan anakku.
Hadirkan di situ rasa. Apa caranya? Ya zikir. Zikirnya yang terbaik adalah satu, perbanyak membaca la ilaha illallah. Itu afdhalul zikri, sebaik-baik zikir. Yang kedua, perbanyak doa. Rabbi habli minas shalihin. Yang ketiga, jangan lupa anak ini selalu dibisiki pada saat menjelang tidur. Nah, kalau ini pondok waktu tahajud disebutkan di situ namanya di Fatihai. Ya Allah, aku punya anak namanya Fulan atau Fulana di pondok. Aku mohon kepadamu, berikan dia jalan terbaik, mudahkan dia, berikan petunjuk, jadikan anak soleh-solehah. Al-Fatihah. Dan itu penting. Sebut satu-satu. Saya pernah mendapatkan ijazah dari Ustaz Soleh Kriyam. Beliau itu kalau habis tahajud itu nyebut anaknya satu-satu. Si Fulan Al-Fatihah, Fulan Al-Fatihah, Al-Fatihah. Satu-satu. Dan itu nyambung. Kenapa? Pada saat kita itu tidur, sebenarnya al-arwah junudul mujadadah. Ruh kita itu sama-sama diangkat oleh Allah, dikumpulkan dengan orang yang masih hidup dan orang yang sudah meninggal. Maka jangan heran kalau panjenengan itu tidur, orang-orang kok mimpi wong sing wis meninggal gitu. Ya emang di sana dikumpulin, tapi karena ajalnya belum tiba, ya sampai dibalik temannya. Tapi kalau sudah tiba, ya wis kabane, malam-malam bingung ya begini. Nah, itu Bu, rasa itu bisa ditumbuhkan dan bisa disalurkan ke orang lain. Makanya kalau mungkin jangan pernah, saya yakin pernah. Kok tiba-tiba nggak pernah ketemu sama orang, ketemu sekali kok nyambung ya? Itu rasa. Berarti kita punya sebuah ibadah, sebuah amaliyah yang sama dengan dia. Pernah juga kan, dengan belum ketemu sama orang, terus kemudian ketemu kok gak nyaman ya? Pernah kan? Itu berarti amaliyah kita tidak nyambung dengan dia. Itu. Tapi ketika sampean itu, wah berarti aku lebih beriman daripada dia. Wah, kayak malaikat diketak malaikat sama. Ya, rasa itu harus penting. Karena yang salah satu caranya adalah dengan berpuasa. Tapi yang benar puasanya, puasa yang puasa hati, bukan hanya puasa. Menata hati yang ke-5 ya berarti ya. Itu mengarahkan cinta hanya kepada Allah. Mengarahkan cinta hanya kepada Allah, bukan yang lain. Seorang pilihan namanya Steve Jobs yang dulu pertama kali membuat perusahaan namanya Apple itu. Dia itu pada saat mau meninggal itu ngomong kepada teman dekatnya, mau gak kamu menggantikan posisiku saat ini? Dia sedang sakit di ICU. Steve Jobs itu, mau gak kamu menggantikan posisiku? Bu, suami jenengan sakit di ICU. Gelem gak sampai gantikan posisiku saat ini? Keren banget. Ya mas, aku sayang sampai mas. Waduh, apapun akan saya tempuh mas. Tapi ya apa caranya takdirnya beda. Pasti kalau seandainya mas, wah seandainya toh, gak mungkin iya. Karena itulah takdir berbeda. Maka apa? Kalau cinta kita itu kita arahkan hanya kepada Allah, kita tidak merasa kesepian. Meskipun kita sedang sendiri. Ada toh orang itu berada di sebuah lingkungan yang hingar-bingar, hiruk pikuk, tapi merasa sendiri. Ada nggak? Nah, sepi dalam kerangan. Kan lagu ini tahu? Oh ada ya.
Tapi ada juga orang yang dalam keadaan sepi tapi merasa tenang. Pernah nggak mengalami itu? Ya. Itu kenapa? Karena itu kita merasa cinta kita kepada Allah itu berbalas. Kenapa orang yang di tempat ramai kok malah merasa sepi? Itu karena apa? Cinta dia tidak berbalas, bertepuk sebelah tangan. Koyo-koyo koncone akeh tapi atine ku ngenes bendino. Gitu. Koyo-koyo umat ku bendino tapi mencari pelampiasan. Tidak bisa. Yang menumbuhkan cinta itu pada saat kita berpuasa. Kalau nggak percaya nanti dipraktikkan. Cinta Allah kalau kita fokuskan hanya kepada Allah, nanti Allah akan mencintai kita. Itu pasti. Tapi sebaliknya, kalau kita kok tidak menghadirkan cinta kepada Allah pada saat puasa, rasa Allah itu betul-betul menyayangi saya, nanti pun puasa kita tidak akan berbuah apapun. Tidak akan. Keluar dari Ramadan, ya sudah seperti biasanya, tidak berubah. Harusnya, Bapak Ibu sekalian, Ramadan kita itu, semua kita sekarang umur 40, 50, harusnya, kan kita sudah mengalami sekitar mungkin 30-an atau 35, ya, atau 40 kali kita berpuasa. Harusnya itu kita semakin baik. Ibarat kata panjenengan itu punya cincin. Cincinnya itu baru bagus, kemudian sudah dapat 1 tahun disepuh, sama tahun sepuh ya. Nah disepuh, digawe maneh. Terus kemudian tahun berikutnya kedua disepuh maneh. Pertanyaan saya, awet apa tidak itu? Awet masih. Harusnya kita itu setiap tahun ada penambahan kebaikan, harusnya. Karena tujuan puasa la'alakum tattaqun tadi. Penambahan ketakwaan, kebaikan itu harusnya. Tapi kalau justru tidak ada penambahan, berarti perlu dipertanyakan puasanya. Oke? Arahkan cinta hanya kepada Allah. Karena nanti tatkala kita itu sudah sendirian, betul-betul sendiri, betul-betul sendiri, itu tidak akan ada yang bisa kita harapkan kecuali hanya pertolongan Allah. Maka salah satu cara itu perbanyaklah zikrullah. Zikir, ingat. Zikir yang terbaik apa tadi? La ilaha. Itu cukup. Bahkan kalimat la ilaha illallah itu kalau dibawa sampai kita berhenti nafas, dakhalal jannah. Gak mudah mengucapkan la ilaha, gak mudah. Ojo maneh la ilaha sampai wong sok-sokan. Ayo Ustaz, ini orang mau meninggal, sama motivasi untuk mengucapkan asyhadu an la ilaha. Itu kedawat bro, kedawat. Ya. Allah aja pun itu kadang isu kadang enggak. Itu. Yang agak ya middle itu ya la ilaha illallah, itu middle itu. Kalau tidak terbiasa semasa dia sehat, saya yakin ketika sudah mau sakaratul maut enggak mungkin bisa. Angel wong pe bojone ae lali kok la ilaha illallah. Masih bisa mbok ngerti. You know? Apalagi dengan tadi, kalau nggak terbiasa tiap hari, tak mungkin bisa. Maka Rasulullah itu memberikan contoh kepada kita. Ini dalam bacaan yang lain. Rasulullah itu satu hari beristighfar 70 kali atau bahkan 100 kali. Rasulullah. Nah kita, ya saya imam kudu diping 1000. Kenapa kok begitu?
Karena ketika kita itu mengucapkan istighfar, berarti kan pasti ingat sama Allah. Nah, istighfar itu di antara manfaatnya adalah satu, mendatangkan rahmat. Yang kedua, itu bisa menghapuskan kesalahan-kesalahan kita. Yang ketiga, itu menguatkan iman kita. Bahwa tidak ada di antara kita itu yang baik selamanya. Pasti satu masa kita akan terjebak juga dalam keburukan. Pasti, nggak mungkin tidak. Entah nanti itu keburukannya besar atau kecil, ya. Nah itu pasti. Makanya fokuskan cinta hanya pada Allah. Pasti nanti hati kita akan tertata. Nah, caranya pada saat kita berpuasa supaya hati difokus hanya cinta kepada Allah, itu jangan pernah sama sekali kita mengharapkan ucapan dari manusia. Jangan pernah mengharapkan keluhan dari manusia. Jangan mengharapkan ujian dari manusia. Ketika nanti kita ini minta harapan manusia menguji kita, Masya Allah Pak sama puasanya kok Masya Allah luar biasa, Senin Kamis iyo gitu. Daud iyo gitu. Semua dilakukan gitu. Nanti kalau sudah waktunya, apa kata Allah? Jaluk pahala nang wong sing muji awakmu. Karena apa? Cinta kita nggak tulus beribadah kepada Allah. Karena kita itu termotivasi pujian manusia. Kalau nanti sudah di akhirat, gitu, koyo-koyo wakai gua amale koyo-koyo. Maka Allah jaluk pahala sing muji awakmu. Ya podo gak iso gak bisa. Maka udah, ini memang tipis banget. Itu hanya rasa aja yang bisa membedakan. Nah, karena tipisnya tadi pengaruh dari pujian itu, karena Rasulullah mengatakan dalam hadis yang ini luar biasa, memotivasi banget bagi saya. Kalau ada orang kok memuji dirimu, ya toh, dan pujian itu tidak layak sebenarnya, maka apa? Ambil pasir, lemparkan ke matanya. Kenapa? Itu yang dilakukan oleh jin kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Jadi nggak tahu kenapa ada jumroh? Setan mana yang salah ya tadi? Setan mana yang salah? Apa yang terjadi? Diumum-umui. Beb, awakmu itu loh, ya Allah, amal ibadahmu akeh. Kalau kamu itu punya, kan Nabi Ibrahim itu banyak hewan ternaknya, banyak. Jadi beliau itu kalau ngomong gini, seandainya 1000 untaku, ya diminta sama orang tak kasihkan. Maka iblis ngomong, Gusti Ibrahim ini kok mayak ya? Gimana kalau saya uji? Ini ujian nih, semua sama uji lagi. Diuji ini apa terjadi? Nabi Ismail, anak kesayangannya, disembelih. Dikek no, ya tak uji nih, diuji. Tapi kan ya nggak mungkin insya Allah itu. Kalau manusia menyembelih manusia berarti membunuh, padahal tidak ada alasan di situ. Kecuali yang dibunuh itu juga membunuh orang lain, kan kisos. Kalau tidak ada sebuah sebab, nggak boleh mengambil nyawa, dan nyawa itu sangat berharga bagi Allah, sangat berharga, apalagi nyawa bagi orang Muslim, sangat berharga. Maka ketika begitu diuji kan, ketika mau menyembelih, datang manilah po anak mulu satu toko Mekah, pasti gak dikendani, itu ditinggal. Saya awakmu sare gede kate mbok sembelih. Apa yang terjadi? Dilempar. Mau lagi datang ke tempat udah mau dekat, apa yang terjadi? Ngomong lagi. Masuk sih, ini kulo gak benar, gak mungkin teko Gusti Allah. Dilempar lagi. Sampai kemudian ketika disembelih, apa yang dikatakan oleh Ismail? Ya abatif al-matu'mar satajiduni insyaallah minas
sabirin. Lakukan saja. Ayahku, engkau akan mendapati aku sebagai orang yang sabar. Kalau itu memang betul perintah Allah, lakukan saja. Jangan ragu. Ditaruhlah pisau itu ke lehernya Ismail. Ketika disembelih, hilang Ismail, digantikan dengan kambing. Dan itu memang keajaiban yang luar biasa. Nah, intinya bahwa cinta hanya kepada Allah itu akan mendatangkan cinta yang sama. Kalau kita mendekat kepada Allah dengan berjalan, Allah akan mendekat kepada kita dengan berlari. Kalau kita mendekat kepada Allah 1 langkah, Allah mendekat kepada kita 10 langkah. Semakin kita cinta, semakin juga Allah juga cinta kepada kita. Tapi kadang kita ini nggak pernah betul-betul mencintai Allah, itu nggak pernah. Karena urusan-urusan dunia, betul, urusan-urusan dunia itu melalaikan kita dari tujuan utama hidup kita. Dan itu kalau kita turuti terus-menerus, benar kata ibu tadi, gak ono lerene, gak ono marine. Bahkan orang yang sudah meninggal diceritakan dalam surat At-Taghabun itu, kalau orang sudah meninggal, kemudian dia itu ingin dibangkitkan, apa yang ingin dilakukan? 2 hal. 1, fa'as-soddaqo wa akum minas sholihin. Rabbi laula akhortani ila ajalin qarib fa'as-soddaqo wa akum minas sholihin. Aku ingin sedekah. Yang kedua, ingin jadi orang baik. Ya wis terlambat. Kenapa kau bersedekah? Nah, kemarin saya diskusi sama teman. Di dalam Al-Quran itu ada 3 bentuk mengeluarkan sesuatu: infak, sedekah, zakat. Dalam bahasa Al-Quran begitu. Kalau infak tahu ya, alladzina yunfikuna. Nah, gitu ya. Ada namanya sedekah. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum biha wa tuzakkihim biha, ada sedekah. Nah, infak itu adalah bentuk bagaimana mengeluarkan sebagian rezeki yang diberikan Allah kepada kita. Rezeki itu banyak, bukan hanya harta, ya kan? Bisa kesehatan, bisa apapun lah, kompetensi dan seterusnya. Sedekah itu identik dengan harta. Nah, sedekah dibagi 2. Ada sedekah wajib yang disebut zakat, yang kedua sedekah sunnah yang disebut dengan sedekah tadi. Nah, kalau seandainya kita betul-betul mengarahkan diri kita untuk bersedekah, artinya membantu orang yang membutuhkan, itu sedekah. Ada satu ucapan Rasulullah itu, senyummu kepada saudaramu dengan hati yang tulus, itu adalah sedekah. Sekarang senyum itu mahal, kita boleh mahal, apalagi senyum bagi pasangan itu mahal. Senyum banyak pas wajah gajian kok, mana orang muat sampai terlalu tinggi. Kenapa senyum itu mahal? Begini, secara psikologis, ketika orang itu mendapatkan sebuah senyuman dari orang lain, dia merasa itu damai. Yang kedua, merasa diterima. Gini betul. Sampai kok ke dokter kok merang mutai, senang betul. Ngomong sangat capek, sebenarnya udah periksa mari boleh. Tapi kalau dokternya tuh senyum, gitu, ramah, jadi kan kalau pengen nginep nanggur, akhirnya nginep itu, senyum itu sedekah. Kenapa? Ketika ada orang lain yang kemudian terlukai, ini loh. Jadi Rasulullah itu membaca sebuah psikologis itu sampai ke dalam detail. Ada orang terluka hatinya, datang kepada jenengan, ingin minta nasihat. Yang pertama kali dilakukan adalah orang terluka sama datang merenggut, kasih dong balik aja, waduh terluka nih gitu. Nah, itulah kemudian senyum tabassumu fi wajhi akhika sadaqah. Senyummu kepada saudara dengan tulus itu sedekah. Maka
Sedekah itu luar biasa. Yang kedua, kalau tadi surat at-tahawun, ya merujuk pada cinta kepada Allah. Orang kalau udah meninggal, pengen dibangkitkan, itu ingin menjadi orang yang baik. Ingin menjadi orang yang baik. 3 minggu yang lalu, ada rekan saya kemudian ngomong, Ustaz, kan ibunya meninggal, warisannya banyak, sudah dibagi-bagi, dan kemudian dia ngomong, gimana Ustaz supaya ibu saya ini nanti di akhirat itu lapang kuburnya, terus dikasih pahala. Gampang, jadilah orang yang baik. Betul betul. Kalau dia jadi orang baik berarti anak yang soleh atau solihah. Kalau sudah soleh-solihah, dungo diterima. Gitu? Gak usah angel-angel. Udah wakaf bu, 4 hektar. Yo, entek warisannya. Gitu. Kudu sedekah bu, zakat, infak dan sebagainya. Langsung ngepil daging mesin api. Ketika kita jadi orang yang baik, doa kita itu mustajabah. Mustajabah. Apa kata Rasulullah? Waladun soleh yad'u lahu. Doa anak yang soleh atau solihah itu yang nanti akan terus mengalir kepada orang yang sedang meninggal. Nah, kenapa orang yang meninggal pengen jadi orang yang baik? Supaya tadi itu dia bisa meneruskan kebaikan untuk orang tuanya. Kalau dia menjadi gak baik, otomatis dia tidak bisa tembus doanya kepada orang tuanya. Itu bersambung. Karenanya penting bagi kita untuk senantiasa jadi orang yang baik agar doa kita kepada orang tua yang sudah meninggal itu tidak sia-sia, cuma hanya di mulut saja. Ya. Nah ini sekalian dirahmati Allah, baru pendahuluan. Oh, belum masuk materi ini Bu. Ya Allah, monggo pun, silakan. Masya Allah, luar biasa. Ilmu yang sudah sampaikan Ustaz lagi semuanya. Jadi ini adalah bekal ketika sebelumnya. Saya pribadi banyak menyatakan diri sendiri bagaimana kita bisa istiqomah lebih untuk menghadirkan hati. Dan setiap suasana apalagi ini adalah kita menjelang bulan Ramadan. Baik ibu-ibu, ada yang mau ditanyakan? Mohon silakan. Ada yang mau bertanya? Ayo ibu. Boleh. Monggo, silakan. Ustaz mau nanya. Iya, monggo. Misalkan waktu ini pas Ramadan ya. Iya, boleh. Kalau misalkan kita datang terlambat sholat tarawihnya itu bagaimana Ustaz? Kan kalau sholat tarawih itu kan 4 kali salam ya Ustaz ya. Iya. Itu misalkan 8 rakaat ya. Iya, 8 rakaat. Kalau misalkan kita datangnya di rakaat yang keduanya itu gimana Ustaz? Di sholat yang kedua tadi ya. Jadi tinggal satu rakaat ya. Kembali kepada hukum sholat tarawih. Saya tanya Bu, hukum sholat tarawih itu wajib apa sunnah? Kemudian yang kedua, sholat tarawih itu wajibkah berjamaah? Tidak. Nah, berarti kalau sudah ada 2 unsur ini, satu tarawih sunnah, yang kedua tidak wajib berjamaah, artinya seandainya dengan ketinggalan pun itu tidak jadi masalah. Dan semua ini, monggo ketika kita ini datang kok masuk sudah rakaat kedua tarawih pertama, ya tarawih semua 8 rakaat berarti sholat yang pertama. Apa yang terjadi? Tunggu aja dulu, karena nanti ketika sampai masuk di tengah-tengah pasti ketinggalan terus. Kalau niatnya berjamaah, ya. Tunggu sampai selesai sholat yang kedua, ikut aja. Nanti setelah selesai mereka rakaat
ke-8 ya zaman terawih lagi. Kalau mau 8 ya 2 rakaat. Nah, seandainya panjenengan tidak ikut witir bersama, tidak jadi masalah. Karena ketika kita sudah sholat witir, itu tidak disunahkan lagi untuk sholat berikutnya. Ya, biasanya kalau saya witirnya kalau lagi ngisi ya waktu itu, tapi kalau nggak ngisi ya saya nanti jam-jam 3, jam 2 setelah tahajud, gitu caranya. Jadi tidak harus, lebih baik kalau menurut saya, saran saya tunggu aja sampai selesai 2 rakaat itu baru ikut yang berikutnya, supaya tidak ketinggalan terus-menerus. Karena sholat itu yang dipentingkan adalah bagaimana kita tumakninah. Kemudian yang kedua tenang pada saat sholat. Nah, tarawih itu dari kata rawaha yurawwihu tarwihan, yang artinya adalah membuat tenang hati. Sama tahu roha, istiroha, apa? Istirahat. Apa istirahat itu tujuannya? Hah? Kok masuk? Jeda. Apa tujuan menjedah itu? Supaya ada ketenangan. Sing luwe mangano, sing haus ngombiyo, kan begitu. Jadi tarawih itu adalah sholat sunnah untuk menjedah, membuat kita tenang. Benar, sholat tarawih kok nggak repot kupu, itu jadi sholat tarawih. Iya, tarawih itu yang tenang. Yoga kecepatan, yoga kesuwen. Ya. Gitu ya, caranya itu aja. Monggo silakan. Kalau misalkan ya kita kan disunahkan untuk menjawab adzan. Iya. Tapi pada saat ada adzan berkumandang itu kita lagi ada di kamar mandi. Itu untuk doanya itu apakah boleh setelah dijadikan satu, maksudnya doa setelah adzan juga doa setelah wudu apa boleh? Di dalam kamar mandi tidak boleh ada kalimat Allah, baik itu benda, gitu, baik itu ucapan. Tapi boleh nggak diucapkan di dalam hati? Diucapkan dalam hati boleh nggak? Boleh. Ya. Menjawab tadi, kalau memang betul-betul jenengan dengar, biasanya jarak dengar itu ya mungkin 50 meter masjidnya dari tempat kita, itu pasti kedengaran pasti. Nah, biasanya kalau waktu adzan itu kan bersamaan. Cari apa yang paling dekat, itu yang dijawab. Ya, menjawabnya berhubung kita berada di kamar mandi sedang wudhu persiapan untuk sholat, boleh nggak? Jawab boleh, tapi dalam hati. Karena Allah kan paham banget ya. Kemudian setelah kita keluar, doanya setelah azan, karena azannya udah lama, kita baru selesai wudhu, ya boleh nggak? Boleh saja, tidak jadi masalah, asalkan doanya di luar kamar mandi. Nah, kenapa kok kemudian doa masuk ke kamar mandi itu ghufranak? Itu yang paling pendek, betul kan? Ghufranak itu ada sebabnya. Rasulullah itu tidak pernah sekalipun itu berhenti untuk zikir, tidak pernah. Bahkan para ulama-ulama kita yang 4 mazhab itu, beliau semua itu kebanyakan adalah mudawamatul wudu. Wudunya itu nggak pernah putus, batal wudu lagi, batal wudu. Dan tidak sedikit pun yang kemudian memutus zikir itu. Nah, pada saat di kamar mandi, qadaul hajah kan nggak boleh. Bahkan Rasulullah kan punya cincin yang ada namanya Rasulullah kan tulisannya, dicopot sama Allah. Maka Rasulullah itu ketika mau masuk kan hufronak, mau keluar pas keluar hufronak, aku mohon ampun kepadamu ya Allah, tadi sebentar aku gak nyebut dirimu. Itu sangat cintanya Allah. Adabnya seperti itu. Ya, sama pasangan juga begitu harusnya Bu. Ngapunten Mas, mau gak nyebut sampai.
Ya, jadi itulah kemudian boleh kalau sudah dilakukan di luar kamar mandi. Ada ibu ya? Monggo silakan. Ada lagi, boleh. Waalaikumsalam. Monggo. Tadi kan kalau ada acara saya di Kolosum itu, daerah Gresik itu bilangnya jasa kumullah Khairat, ya. Kalau yang dari Surabaya itu suka. Gitu. Oke. Terus bedanya yang ini, terus kedua saat ada teman itu datang dari Pulau, tapi nggak mau apa ya Ustaz? Ditamui. Iya, tutupan gitu. Ya saya bingung, kan biasa mengunjungi Kunjungan, ya. Terus bagaimana ya sikapnya itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama perubahan redaksi ketika kita diberi kebaikan oleh seseorang, ada yang ngomong jazakumullah, yang syukron, ya, itu berbahasa Arab. Boleh nggak Bu berbahasa Indonesia? Boleh nggak berbahasa Jawa? Matur suwun yuk, mugi-mugi dibalas Gusti Allah. Sama aja kan? Jadi boleh dengan bahasa ibu, bahasanya sendiri, ya. Jangan yang penting doakan kebaikan. Mugi-mugi terima kasih ya sudah dikasih, semoga panjang umur, sehat selalu, dimurahkan rezekinya sama Allah. Sama aja dengan jazakumullah. Nah, daripada jenengan ngomong jazakumullah kepada orang mungkin sama terbiasa kajian di sini jazakumullah ya, orang nganjuk, orang biasa ditani, sama dikasih apa jadi pari semua dikasih berambang. Jazakumullah, tolak lagi ngomong opo gitu kan. Matur nuwun Bu, mugi-mugi diparingi pahala Gusti Allah, diperbanyak rezeki jenengan. Itu mereka lebih paham. Jadi untuk itu tidak masalah, tidak ada masalah. Kemudian yang kedua, orang umroh tidak mau dijenguk atau diminta doa biasanya Bu ya, itu sebenarnya tidak jadi masalah. Sikapnya bagaimana ya, kita menghargai pendapat dia. Kalau pendapat saya tanya, apa sih bedanya umroh, haji, dan sholat? Sama ibadah. Ya. Kalau umroh sunnah, terus kemudian sholat wajib ya, haji juga yang mampu aja wajibnya itu. Pertanyaannya sama beda sholat kok gak pernah ngomong-ngomong ya? Tak dunat no. Kenapa kok hanya umroh dan haji aja? Padahal tiga itu adalah sama-sama dalam tergantung motif. Ya, karena memang itu tradisi yang pertama. Tapi bagi orang yang punya keyakinan bahwa orang yang safar itu doanya mustajabah, seharusnya minta doa pada saat di sana, bukan di sini. Karena orang pada saat safar itu doanya mustajabah. Ojo mane umroh sampe lunga teko Surabaya nang Solo, iku ya safar. Asalkan safarnya untuk kebaikan ya tujuannya, bukan maksiat. Nah itu kemudian doanya mustajabah. Makanya orang beda wong sing kerja sampai keluar kota itu sering-sering jalur dulu. Terus ya bagaimana sih kita hargai? Mungkin dia punya pengalaman atau pendapat pribadi bodoh-bodoh ibadai. Jadi tidak perlu seperti itu. Atau dia memang orangnya simpel. Jadi nggak mau yang ribet-ribet, udah kayak aja. Bagaimana cara kita ucapkan di WA? Selamat sudah pulang umroh dengan selamat, semoga mabrur, selesai. Kalau dia membalas monggo yuk nang omah, nah baru datang.
Kalau kita ini nggak diundang ya usah datang, kita suruh kita aja. Ya. Yang perlu diluruskan adalah bahwa tradisi itu jangan sampai menjadi sebuah hukum yang mengikat dan kemudian menghakimi seseorang. Bahaya. Itu. Kan saya kemarin lagi orang yang mau umrah nggak jadi karena barang-barang yang buat kayak tamu, Ya. mahal. Iya. Jadi kadang ada yang ngomong, jadi hadiah untuk orang yang datang itu lebih mahal daripada biaya umroh. Oh, sih ngomong-ngomong. Ya, apalagi tingkat derajatnya tinggi gitu. Maksudnya kayak gelas dong ini, kayak mungkin kayak Clio gitu, nggak mungkin. Iya paham Bu, tradisinya begitu. Maka sebenarnya yang paling tepat pada saat beliaunya itu berada di sana, itu dengan telepon, video call, kalau bisa. Jadi sering saya melakukan itu kepada teman-teman saya, itu lebih baik dan lebih dihargai. Nah, secara syariat itu lebih tepat karena dia masih dalam keadaan safar. Nah, kita ini kembali untuk apa ya? Mengembalikan pada sebuah status awal gitu loh. Agama itu diturunkan untuk memudahkan, bukan untuk menyulitkan. Ya. Kembali ini berhubung masalah mudah dan sulit ya. Dulu orang-orang animisme, dinamisme. Kalau mau menyembah Tuhan itu, angel gak karuan, angel biayanya gak titik, wakeh. Contoh. Mungkin di tempat jenengan dulu yang orang-orang mungkin daerah Jawa Tengah atau Jawa Timur pinggir-pinggir ada namanya sedekah bumi. Saya tanya, sedekah bumi itu murah apa mahal? Tujuannya apa? Tradisi. Oh, tujuannya bukan tradisi. Kalau sekarang jadi tradisi. Dulu tuh tujuannya ngirim dungo. Ngirim dungo kok jangan ngeli. You know, cek akeh ini ragati gitu. Nah, dulu zaman sebelum datang Islam itu juga sama. Jadi di sekitar Ka'bah itu ada sekitar 200 berhala itu. Itu kalau ada orang doa, ya itu nyembelih kambing, kalau situ sampai busuk. Pangeran itu gak makan daging. Lalu pengumuman ya kan. Maka Islam datang, seret datang, dihilangkan semua itu. Maka sampai Allah sendiri yang berfirman, "Idza sa'alaka ibadi anni." Muhammad, ini ono hamba aku sing takon nang awakmu. Fa inni qarib, aku iki cedhek. Gak perlu awakmu nggo iki rapi-rapal. Ya to, gawe wayang pitung dina pitung bengi, gawe nyeluk aku gak perlu. Gitu loh. Itulah kemudian agama itu menyederhanakan ibadah yang awalnya itu menyulitkan. Oke, saya buka lagi. Jangan buka Al-Maidah ayat 6 tentang bersuci. Di situ ceritakan oleh Allah, kalau engkau mau sholat itu basuhlah wajahmu, tanganmu, kemudian kakimu, gitu. Ya. Kalau engkau gak bisa wudhu, gitu, maka tayamumlah, usaplah wajahmu dan tanganmu. Kalimat Allah dalam akhir ayat 6 itu apa? Allah menghendaki kamu kemudahan, bukan ingin menyusahkan dirimu. Jadi Gusti Allah itu amat sangat memudahkan diri. Hah? Emang gini? Amat sangat memudahkan hamba. Gitu. Jadi bagaimana sikapnya? Sikapnya ya kita tata hati kita. Oh, dia punya pemahaman berbeda, dia punya keyakinan yang berbeda. Bisa jadi tadi faktor ekonomi membuat orang lain itu tidak siap. Bahkan sampai tadi dibatalkan umrohnya kan yo masaknya gitu loh. Ya. Padahal umroh itu adalah ibadah seperti ibadah biasa.
Sampun nggih, ngoten. Ada lagi? Dalam? Oh iya, diburi ya mungkin itu motivasinya. Ya, bisa jadi itu. Ya, sebenarnya, ya. Untuk memudahkan urusan, bukan untuk menyulitkan. Agama datang untuk memudahkan manusia, bukan untuk menyulitkan. Maka jenengan perhatikan ya, saya udah pernah pelajari beberapa agama. Agama yang paling simpel itu Islam. Simpel banget. Tapi kadang kita itu pemeluknya itu tidak pernah menghargai kesimpelan yang disediakan oleh Allah, itu nggak pernah. Ya, kita mau sholat cuma. Orang kalau mau sholat itu kan ibaratnya itu ritual ya. Ritual kita itu cuma gampang. Allah bene awakmu kate sholat ya. Gawe baju sing suci. Tempatnya kudu suci. Sadurunge wudu, menyucikan jiwamu, baru sholat. Edit. Coba jenengan kalau di agama lain. Ya. Ono sing ditabur-taburi apa? Nah, ono sing didusisik sembarang kadir, burung rangkat-rangkat liyane. Nah, ono sing didelepno, ya lho. Angel pokoke. Islam itu paling gampang. Terus kemudian ono sing susah iku ono. Kurban itu susah. Dijawab sama Allah. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Allah gak butuh ambil dagingnya, gak butuh ambil darahnya. Yang diminta takwamu. Karena nanti dagingnya itu diurus siapa? Untuk manusia. Studi ya. Kalau seandainya orang Indonesia ini, saya kemarin itu membaca statistiknya, orang Indonesia itu 1 tahun, 1 orang itu maksimal makan daging gak sampai 1 kilo. Betul apa enggak? Setahun loh ya, gak sampai 1 kilo. Kecuali wong sing sugih, bendino ya. Orang yang biasa-biasa atau bahkan di bawah itu, ya Allah, zaman dulu itu, zaman saya kecil itu, endong itu istimewa, endong itu istimewa. Ngono yang ngenteni ono berkatan, ya. Zaman dulu saya loh ya, jenengan nggak tahu kalau saya begitu. Nah sekarang survei orang Indonesia itu kemarin saya lihat di survei apa itu moneter dia, Indonesia itu kedua termiskin. Pendapatan per kapitanya bisa dibayangkan ya, 1 tahun kira-kira makan daging kira kilo 1 kilo ya. Itu ada tok gitu. Nah iya, itu pun makanya itu mek Idul Adha tok sing wae salah juga wis poso. Dan seringnya bentuk dagingnya itu ya bentuk pentol, tahu bakso. Daging titi, kajine sing akeh. Nah iya. Nah itulah kemudian ada yang ngomong itu paling berat Ustaz. Loh, kalau kamu kaya dan kamu punya, ya monggo silakan. Kalau kamu nggak punya, apakah diwajibkan? Enggak. Gampang. Agama beneran. Haji Ustaz, saya 40 tahun, umurku wis 40. Lah 80 mati lah. Man istata'a ilaihi sabila. Sapa sing iso yang punya kemampuan
finansial, kesehatan, kesempatan, gitu. Sekarang kalau punya kesempatan, wong gak sehat, yang bodoh sakit, berangkat. Sehat, punya kesempatan, gak duit duit, yo gak iso. Jadi apa? Harus ada istitoah itu, kemampuan tadi. Jadi semuanya itu diciptakan agama ini untuk memudahkan. Ya, jadi sama kalau doa juga usah si leren kalau apa, ono bene, itu si ono mikir, dungo juga biasa aja doa. Mari doa dikit la ilaha illallah, selesai. Gitu, gak perlu konser-konseran gitu. Ya, itu tadi ya. Cukup sekian saja. Mungkin ada yang mau disampaikan kita berjalan. Sebagai closing statement, dulu sekalian rahmat Allah, Ramadan itu tamu agung yang datangnya 1 tahun sekali, dan tamu yang agung itu juga harus disambut dengan hati yang agung pula. Hati yang agung itu adalah hati yang bersih, yang tertata, yang bisa menerima tamu tadi supaya dia itu merasa nyaman dengan kita dan kita nyaman dengan dia. Karenanya kalau kita ini ingin menerima tamu itu kan pasti rumah dibersihkan, ya. Maka kalau tamunya adalah Ramadan, hati kita harus dibersihkan. Supaya apa? Supaya nyaman kita dan dia pun juga tenang bersama. Ya, semoga kita semua yang hadir di majelis ini baik offline maupun online diberikan Allah kemudahan dalam beribadah, kemudahan dalam rezeki, kemudahan dalam segala urusan dunia sampai akhirat. Dan semoga kita semua diberikan Allah kekuatan untuk menyempurnakan hati, membersihkan hati, bahkan juga diberikan Allah kekuatan untuk nanti bisa melakukan ibadah di bulan Ramadan. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana ya Allah wa li walidayna warhamhum kama rabbawna shaghira. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami yang telah mendahului kami, dosa guru-guru kami, pasangan kami dan anak-anak kami. Ya Allah, tuntunlah kami kepada hidayah-Mu, tuntunlah kami untuk senantiasa berbuat baik kepada sesama. Ya Allah, berikanlah kami hati yang baik, hati yang selamat, hati yang tumakninah, hati yang hanya cinta kepadamu dan hanya mencari ridho darimu. Rabbana afrih alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, kuatkanlah hati kami dalam beribadah kepadamu, kuatkanlah hati kami dalam mengimanimu, kuatkanlah hati kami ya Allah dalam senantiasa kita ini bersama-sama melakukan kebaikan hanya untukmu. Ya Allah, berikanlah kepada kami kekuatan dan jauhkanlah kami dari orang-orang yang zalim yang senantiasa menyakiti hati kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukkanlah kepada kami kebaikan sebagaimana Engkau tunjukkan kebaikan kepada orang-orang sebelum kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Yes, ini yang sudah saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, inilah kajian kami dari Majelis Ulama Surabaya. Mari mudah-mudahan dengan hari ini kita bisa menata hati. Jadi menata hati nanti ikhlas bulan Ramadan kita segera berikhlas. Tapi bagaimana kita menghambakan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan hati yang bersih, dan mudah-mudahan ibadah Ramadan kita tahun ini menjadi ibadah yang kualitas. Insyaallah. Saya